Baik, perkenalkan nama saya Cantika Aulina dengan NIM akhir 155 dari kelas D dengan mata kuliah Matematika Ekonomi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu adalah fungsi linear. Yang pertama ada penerapan ekonomi. Jadi penerapan ekonomi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori ekonomi mikro. Di dalam teori ekonomi mikro ini ada 5, yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Lalu yang kedua ada keseimbangan pasar kasus, 2 macam barang. Dan yang ketiga ada fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Lalu yang keempat ada keuntungan, kerugian, dan analisis peluang pokok. Dan yang kelima ada fungsi anggaran. Lalu juga ada yang di dalam teori ekonomi makro. Di dalam ekonomi makro ini terdapat 5 fungsi. Yang pertama fungsi pajak, dan yang kedua ada fungsi investasi, yang ketiga ada fungsi impor, dan yang keempat ada pendapatan nasional, lalu yang kelima ada analisis ISLM. Lalu ada pengertian fungsi penerimaan. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Yang rumusnya ada penerimaan total sama dengan Q dikali P sama dengan F kali Q. Kemudian ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional dalam ekonomi makro, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan atau pendapatan nasional dialokasikan kedua kategori penggunaan, yakni dikonsumsi dan ditabung. Yang kedua, jika pendapatan dilambangkan dengan Y, sedangkan konsumsi dan tabungan masing-masing dilambangkan dengan C dan S, maka Y sama dengan C ditambah S. Lalu ada pendapatan disposable. Pendapatan disposable ini merupakan pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Dan ada rumus pendapatan disposable, yakni YD sama dengan Y dikurangi TX tambah TR. TX yaitu pajak tax, dan TR yaitu pembayaran transfer atau alihan. Lalu di sini ada fungsi pajak. Fungsi pajak yang dikenakan oleh pemerintah terdapat 2 macam, yaitu pendapatan atau T sama dengan TO, dan pajak yang besarnya merupakan proporsi atau persentase tertentu dari pendapatan yang dilambangkan dengan T sama dengan TY. Secara keseluruhan, pajak yang diterima pemerintah adalah T sama dengan TO ditambah TY. TO itu yaitu autonomous tax, dan T kecil yaitu proporsi pajak terhadap pendapatan. Lalu ada pengertian fungsi impor. Fungsi impor ini, impor suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasionalnya dan cenderung berkorelasi positif. Kemudian ada semakin besar pendapatan nasionalnya suatu negara, semakin besar pula kebutuhan atau hasratnya akan barang-barang dari luar negeri, terutama barang modal bagi negara yang sedang berkembang, sehingga nilai impornya pun semakin besar. Yang dirumuskan dengan M sama dengan MO ditambah MY. MO itu yaitu impor otonom, dan Y pendapatan nasional, dan M kecil yaitu marginal prosperity to import. Kemudian di sini ada pengertian pasar barang. Pasar barang atau sektor real adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Dalam perekonomian, 2 sektor keseimbangan dapat dicapai pada saat investasi sama dengan saving atau I sama dengan S. Kurva IS dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat dan pengusaha pada perekonomian. Lalu ada pengertian pasar uang.
Pasar uang ini merupakan tempat terjadinya permintaan dan penawaran uang. Lalu juga penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Permintaan uang adalah jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk 3 motif, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Jumlah uang yang diminta meningkat dengan turunnya tingkat suku bunga. Lalu materi yang terakhir aku akan menjelaskan tentang pengertian deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk deret terlihat pada pola perubahan, dilihat dari jumlah suku, deret yang berhingga dan deret yang tak terhingga. Dilihat dari pola perubahan, deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Lalu di sini ada deret hitung, cara menghitung. Jadi ada kayak rumus cara mencari deret hitung. Deret hitung yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya 1, 6, 11, 16, 21, 26, dan seterusnya. Itu bedanya ada 5. Jadi kayak 1 ditambah 5 sama dengan 6, 6 ditambah 5 11, 11 tambah 5 16, dan seterusnya. Lalu ada 5, 20, 35, 50, 60, dan seterusnya. Itu ditambah 15. Jadi 5 itu ditambah 15 kan 20. Terus 20 ditambah 15 itu kan 35. Terus 35 ditambah 15 dan seterusnya. Lalu juga ada yang dikurangin 10, pembedanya minus 10. Jadi 100, 90, 80, 70 itu kan berarti kan 100 dikurangin 10 kan 90. Terus 90 dikurangin 10 kan 80, dan seterusnya. Lalu ada pengertian deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya 5, 10, 15, 20, 25, 30. Itu kan penggandanya 2. Berarti 5 ditambah 5, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 5, 20, dan seterusnya. Terus ada 5, 25, 125 itu dikali 5 kan minus 5. Jadi kayak 5 dikali 5 25, terus 25 dikali 5 itu kan 125. Terus 125 dikali 5 kan 725, dan seterusnya. Lalu di sini ada rumus mencari suku ke n. Jadi S1 itu sama dengan 5 sama dengan A kecil. Terus ada S2 sama dengan 10 sama dengan A kali P. S3 yaitu 20 sama dengan A dikali P. AP yaitu AP pangkat 2 min 1 dan AP2 ditambah dengan AP pangkat 3 min 1. SN sama dengan APN dikurangi pangkat 1 min pangkat 1. A yaitu suku pertama dan P itu pengganda dan N yaitu indeks suku. Baik, kembali lagi ke saya. Terima kasih atas waktu luangnya yang telah menonton atau melihat video rekaman resume atau penjelasan saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.